Sabar itu nggak ada batasnya, kalau ada batasnya berarti gak sabar. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, suku agama dan asal-muasal, di muka undang-undang. Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku jadi ana, sampeyan jadi antum, sedulur jadi ahi. Kita pertahankan milik kita harus filtrasi budayanya, tapi bukan ajarannya. Apakah yang akan dikenakan Nabi Muhammad, seandainya beliau hidup di masa kini? Tetap berjubah sajakah, seperti orang Arab dari pedalaman semenanjung bergurun luas itu? Ataukah mengenakan pakaian lebih universal, seperti celana, dasi, dan jas? Jika kita Muslim terhormat, maka kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi. Kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam mensejahterakan umat yang mereka pimpin. Semakin tinggi martabat manusia yang menjadi pemeluknya, maka semakin tinggi pula martabat agama itu sendiri. Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan bahwa yang ditulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Mari kita bangun bangsa dan hindarkan dari pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupa. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Al-Quran sudah menetapkan agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Namun tidak berarti negara tidak boleh memberikan perlakuan yang sama kepada semua agama. Tuhan tidak perlu dibela karena Dia yang Maha Kuasa. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikannya. Tergantung pemerintah, kalau pemerintah campur tangan terus dalam segala hal yang terjadi, adalah kami tidak ada jalan lain adalah membisikkan pada para pemilih golput aja bareng-bareng. Perpustakaan adalah tempat untuk memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Bukankah dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa menerima perbedaan pendapat dan asal-muasal bukanlah tanda kelemahan melainkan awal dari kekuatan? Mari kita tanya dalam hati kita, apakah kita ini berjuang untuk suatu kepentingan yang besar yaitu kedamaian dan keutuhan NKRI? Kalau ingin melakukan perubahan jangan tunduk terhadap kenyataan, asalkan kau yakin di jalan yang benar maka lanjutkan. Pemahaman apapun yang berbeda apalagi bertentangan bisa menjadi bibit perpecahan apalagi bertentangan, bisa menjadi bibit perpecahan dan persatuan bangsa. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Guru spiritual saya adalah realitas. Dan guru realitas saya adalah spiritualitas. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tanpa membeda-bedakan. Agama jangan jauh dari kemanusiaan. Saya tidak khawatir dengan dominasi minoritas. Itu lahir karena kita yang sering merasa minder. Terlalu banyak orang-orang Islam yang gagal dalam mencerna Islam, yang mengajarkan untuk berbelas kasih terhadap sesama dan mengerti sistem norma mereka. Mengetahui bahwa ini ditoleransi oleh Islam sebagai sebuah agama. Saya tidak berbicara dengan kata mungkin. Keutuhan negara hanya akan tercapai kalau ia memberikan perlakuan yang sama di muka hukum. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Pertanyaan dasarnya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama itu dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita? Keragaman adalah keniscayaan akan hukum Tuhan atas ciptaannya. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah, kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Negara ini paling kaya di dunia, tetapi sekarang jadi paling melarat, karena koruptor tidak ditindak. Tidak penting apapun agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, karena orang tidak pernah tanya apa agamamu. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. Meskipun takut kita jalan terus,
berani melompati pagar batas ketakutan tadi, mungkin di situ harga kita ditetapkan. Saya tidak khawatir dengan dominasi minoritas. Itu lahir karena kita yang sering merasa minder. Bukankah masalah ketuhanan memang rumit, mungkin sengaja dibuat rumit oleh Tuhan agar kita tertuntut untuk senantiasa berada dalam upaya pencarian hakikatnya, walaupun itu tidak akan pernah tercapai upayanya, yang penting bukan tercapainya hasil mutlak. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami selalu update video terbaik untuk kalian semua.